Di Colosseum itu pada saat itu adalah tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu sebuah pertarungan antara binatang, pertarungan antara tahanan dan binatang, eksekusi tahanan, pertarungan air dengan cara membanjiri arena, dan pertarungan antara gladiator. Selama ratusan tahun itu diperkirakan ribuan orang maupun binatang itu mati di pertunjukan tersebut. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini aku akan membahas tentang Colosseum. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan enjoy. Colosseum atau Coliseum atau bahasa Italianya itu adalah Colosseo, adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator. Dibangun oleh Vespasian, tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium, yang termasuk dari salah satu 69 keajaiban di dunia. Situs ini itu terletak di kota kecil Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur Kekaisaran Romawi. Colosseum itu dibangun untuk menampung 50.000 orang penonton. Nah, kita masuk di pertunjukan Colosseum. Di Colosseum itu pada saat itu adalah tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang spektakuler yang mungkin kalian udah pada tahu, yaitu sebuah pertarungan antara binatang, pertarungan antara tahanan dan binatang, eksekusi tahanan, pertarungan air dengan cara membanjiri arena, dan pertarungan antar gladiator. Nah, selama ratusan tahun itu diperkirakan ribuan orang maupun binatang mati di pertunjukan tersebut. Nama Colosseum itu diambil dari nama sebuah patung setinggi 130 kaki atau 40 meter. Adalah Colossus. Colossus ini tuh dibuat ulang sebagai pengganti Nero, sebagai perumpamaan Sol atau dewa matahari, dengan menambahkan mahkota matahari. Di waktu pertengahan tahun, patung Colossus ini itu telah menghilang. Seorang ahli mengatakan bahwa sejak patung itu terbuat dari tembaga, patung itu telah dileburkan untuk digunakan kembali. Selain diambil dari nama Colosseum, Colosseum itu juga disebut sebagai Flavian Amphitheater, yang tidak diketahui siapa yang memberi nama itu. Di Italia itu Colosseum diberi nama Il Colosseo, tetapi bahasa Roma lainnya menggunakan nama El Coliseo dan El Coliseo untuk menyebutkan Colosseum. Nah, Colosseum ini itu masih digunakan sampai tahun 2017. Meskipun telah rusak akibat kebakaran karena disambar petir, Colosseum itu telah diperbaiki tahun 238. Dan permainan gladiator berlanjut sampai umat Kristen secara berangsur-angsur menghentikan permainan tersebut karena terlalu banyak memakan korban jiwa dan mungkin terlalu ekstrim ya. Bangunan tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai macam jenis binatang sampai pada tahun 524. Dua gempa bumi pada tahun 442 dan 508 menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Pada abad pertengahan, Colosseum itu rusak sangat parah akibat gempa bumi lagi, yakni pada tahun 847 dan 1349, dan dijadikan sebagai benteng dan sebuah gereja juga didirikan di sana. Ini banyak batu marmer yang digunakan untuk melapisi, membangun kembali bagian-bagian Colosseum yang telah rusak. Nah, pada abad ke-16 dan 17, keluarga-keluarga Roman menggunakan Colosseum sebagai tempat pengambilan batu marmer untuk konstruksi bangunan Santa Peter Basilica dan kediaman khusus Palazzi keluarga Roman. Pada tahun 1749 ada sebuah bentuk dari pemeliharaan Colosseum. Paus Benedictus ke-14 itu melarang menggunakan Colosseum itu sebagai tempat penambangan. Pada tahun 2000 ada sebuah protes keras di Italia dalam rangka menentang penggunaan hukuman mati untuk negara-negara di seluruh dunia. Karena di Italia itu udah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1948. Nah, para demonstran ini itu memakai tempat di depan Colosseum. Sejak saat itu, sebagai sebuah isyarat menentang kapitalis tersebut, penduduk lokal itu mengganti warna Colosseum dari putih menjadi emas dengan menggunakan penerangan lampu lilin dan lampu neon. Nah, mungkin di pikiran kita, Colosseum itu adalah tempat para gladiator mengadu nasibnya di situ, hidup dan matinya di situ. Ya, mungkin itu dulu, tapi sekarang sudah tidak. Sekarang sudah menjadi tempat wisata para turis-turis di seluruh dunia. Nah, mungkin itu sejarah singkat tentang Colosseum. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan assalamualaikum.